Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini, Saudara, terkait dengan aturan bagi pelancong luar negeri setelah adanya angka kasus varian Omikron atau kasus COVID-19 secara umum juga di Indonesia terus meningkat. Saya ingin ke Pak Diki dulu. Pak Diki, bicara soal usulan yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi dari DPR terkait dengan aturan karantina, bagaimana Anda melihatnya? Ini usulan bagus ya, karena begini ya, kita dan saya sampaikan begini, prediksi bahwa ini kasusnya akan sangat banyak sekali, bahkan bisa 2-3 kali lipat lebih banyak dari Delta. Dan itu tentu akan konteks karantina akan jadi besar bebannya, baik itu dari sisi tempat, dari sisi tadi beban di masyarakat maupun SDM. Nah, adanya opsi yang sampaikan tadi pada Saleh itu, saya kira harus bisa diambil karena begini, tentu dengan pengamanan ya, dengan pengamanan. Karena ini sudah saya sampaikan sebelumnya Pak Saleh ke pemerintah, karena ini ada potensi besarnya sangat tidak bisa dihindari. Jadi saya sampaikan bahwa kita harus memberi opsi, tapi dengan cara bahwa orang yang mau pergi atau memang datang ini dipastikan tempat tinggalnya itu memenuhi secara standar. Ya, dan ini tentu hal yang harus dirumuskan secara cepat dan ada yang akan memverifikasi tempat karena tidak semua tempat juga akan layak. Nah, satu itu. Kedua, bahwa orang yang bisa menjalani self karantina namanya, dan ini diterapkan juga di Korea, Jepang, di sini juga begitu. Nah, kalau orang itu satu, dia memang dalam durasi proteksi, vaksinasi duanya bahkan dianjurkan sudah mengalami atau menjalani booster. Selain bahwa di rumah itu ada yang bisa tanggung jawab. Siapa yang mengawasi? Tadi sebutkan Pak Saleh, ada Satgas. Atau sebetulnya kalau di beberapa negara disarankan orang serumahnya itu ada yang bisa tanggung jawab dan dia sudah divaksin lengkap dan bukan kasus atau kelompok berisiko tinggi, termasuk orang-orang lainnya dalam kondisi yang sangat rendah risikonya. Ini diperkuat lagi dengan ada aplikasi yang disebut aplikasi karantina rumah gitu. Ini di banyak negara seperti saya kira kalau itu setidaknya sebagian bisa dilakukan karena memang akan sangat banyak. Dan ini bukan bicara bukan bicara masalah pengabaian atau tidak. Ini harus ada opsi memang. Karena sekali lagi potensinya bisa 3-4 kali lipat lebih banyak, Mbak Nilu. Oke, tapi dengan aturan yang ketat, Anda yakin tidak akan terjadi kebocoran begitu ketika misalnya hal seperti itu diberlakukan, setengahnya dilakukan di tempat terpusat, setengahnya lagi di rumah? Tentu tidak ada keputusan yang nol risiko ya, dan ini tentu artinya mana yang lebih realistis, lebih mengurangi beban baik di sisi pemerintah sendiri dan di sisi masyarakat. Itu yang akan harus diambil tentu dengan penguatan. Karena sulit dalam kondisi Omikron ini, saya sampaikan sulit kita mencegah gelombang ketiga. Saya sampaikan sulit. Ya, saya mau menambahkan begini. Jadi kalau soal risiko itu, Mbak, itu yang sekarang dilakukan dengan karantina model 14 hari, 10 hari kemarin tetap aja itu local transmission-nya ada. Berarti kan tetap bocor juga. Kalau misalnya nggak ada local transmission berarti tidak bocor. Itu satu. Kemudian kedua, isu yang kemarin ada di grup kami, di grup Komisi 9 dengan Kementerian Kesehatan itu adalah adanya perjokian karantina. Jadi ada orang yang mungkin atau dibayar atau di apa begitu, ikut dia justru orang lain yang di karantina. Ini malah justru sangat tidak sehat. Nah, ini yang saya kira ini perlu ya, tentu ya pihak pemerintah juga mendengar masukan dari semua pihak ini. Untuk apa? Yang pertama ada ini, supaya pemerintahnya tidak dianggap komersialisasi. Ini buruk loh. Ya, tidak ada komersialisasi sama sekali di dalam hal karantina ini. Satu. Yang kedua, pihak hotel juga nyaman. Karena selama ini kan hotel dianggap, wah ini cawe-cawe nih gitu. Padahal sebetulnya kan enggak. Jadi pemerintah enggak ikut, hotelnya juga enggak. Nah, karena itu kebijakannya mungkin yang perlu diperbaiki gitu, Mbak. Oke, Pak Diki? Ya, ya betul. Jadi artinya sekali lagi ini memang harus dari sekarang disiapkan ya. Bahkan apa yang disampaikan Pak Saleh ini juga mengingatkan satu hal ya dari dampak Omikron ini, bahwa akan banyak ada materi juga nih, bahwa akan banyak nanti tenaga kesehatan kita ataupun yang pelayan publik itu yang akan masuk kategori kasus kontak erat. Nah, mereka akan menjalani karantina nih. Nah, ini ada dua masalah.
masalah kasus kontak ini akan menimbulkan banyak orang masuk kategori dan itu akan membuat layanan publik ini akan drop. Nah, ini terjadi di banyak negara saat ini. Nah, itu sebabnya saat ini saya mengusulkan harus redefinisi kasus kontak untuk Omikron ini. Karena bagaimanapun kita sudah punya bekal imunitas tadi, bukan kita meremehkan, bukan. Karena memang kalau sudah divaksinasi jauh lebih kecil. Nah, saat ini yang kedua, artinya karantina untuk yang kasus kontak, kasus erat ini juga akan bisa lebih pendek dan itu bisa di rumah. Gitu. Dan saya kira sekali lagi mungkin lebih teknisnya akan perlu diskusi. Oke, saya ke Pak Heri dulu kalau gitu. Pak Heri, ada usulan-usulan yang masuk dengan berbagai macam pertimbangan. Apakah ini juga sempat dibahas oleh pemerintah, Pak Heri? Ya, jadi rasanya kita bisa kembali kepada prinsip karantina ya. Ini adalah untuk mencegah terjadinya atau seseorang mentransmisikan virus itu kepada orang lain. Nah, ini soal caranya saja yang harus dipilih gitu ya. Yang harus ditentukan apakah bisa secara terpusat atau bisa secara mandiri gitu. Kalau terpusat sejauh ini adalah relatif bisa terkontrol karena kita bisa menggerakkan aparat pemerintah ya, baik tentara maupun polisi dari balai karantina dan lain-lain itu untuk mengawasi secara berkelompok gitu. Tetapi kalau sebenarnya biar tidak membebani fasilitas publik, ya bisa saja hal itu dipertimbangkan untuk melakukan karantina secara mandiri. Nah, kapan itu bisa dilakukan? Nah, ini yang harus kita lihat. Kalau sekarang dengan keadaan sekarang tentu saja kapasitas pemerintah, kapasitas isolasi karantina terpusat itu masih cukup memadai. Nanti akan kita hitung gitu. Nah, saya juga ingin menceritakan juga ketentuan karantina ini sejak pertama kali digulirkan pada akhir 2019 itu sudah berbelasan kali mengalami revisi dan adaptasi baik jangka waktu maupun caranya mengikuti saran-saran dari para pakar kesehatan ya tentu saja. Kita harus berbasis pada ilmu pengetahuan termasuk misalnya pertanyaan kenapa dari 14 menjadi 10, dari 10 ke 7 misalnya kayak gitu. Itu juga dilakukan ketika kita mendapatkan perkembangan baru tentang masa inkubasi dari virus ini. Di mana Omikron ini diketahui inkubasinya lebih pendek, 3 hari, sehingga kalaupun diberikan 7 hari itu relatif bisa menekan risiko. Benar yang dikatakan Pak Diki, setelah mereka menjalani karantina, mereka tetap harus membatasi diri di rumah. Nah, ini inline sebenarnya dengan yang disampaikan Pak Saleh tadi. Mereka juga tetap di rumah, ada pengawasan, tentu saja juga kita bisa mengandalkan teknologi untuk mengawasinya agar memastikan mereka ini untuk membatasi kontak dengan orang lain. Jadi opsi itu ada ya Pak Heri saat ini ya? Opsi itu dibuka oleh pemerintah ya? Opsi itu bahkan juga sering dibahas. Infrastrukturnya juga disiapkan oleh pemerintah saat ini, begitu Pak Heri? Betul. Jadi kalau kita belajar dari Singapura misalnya, mereka menggunakan teknologi namanya Blue Pass ya. Jadi semua orang memakai sebuah alat yang kemudian mereka harus melaporkan posisinya ketika menjalankan karantina mandiri. Dia nggak boleh keluar dari rumah. Semua ditandai kayak gitu. Tapi mensyaratkan orang-orang yang berdisiplin seperti di Singapura. Bagaimana di Indonesia? Tadi Pak Saleh menceritakan bahwa ada indikasi joki. Jadi orangnya masuk, kemudian dengan segala cara dia keluar, ngasih orang lain, drivernya suruh isolasi, suruh tidur-tiduran di hotel. Itu kan sangat keterlaluan dan sangat berisiko. Itu mau menangnya sendiri kira-kira kayak gitu. Dia mau bepergian ke luar negeri, melancong kayak gitu, pulangnya dia nggak mau di karantina agar tidak menulari orang lain jika positif. Demikian. Jadi Pak Heri, ketika misalnya ada usulan seperti itu, opsi itu dibahas oleh pemerintah, apa yang saat ini disiapkan untuk memastikan bahwa masyarakat kita mau itu karantina di terpusat, mau itu karantina di rumah benar-benar akan melakukannya. Tidak ada lagi kebocoran seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, tentu itu akan jauh lebih kompleks ya. Apakah kita bisa mengendalikan itu dengan baik? Tentu saja kita hitung risiko-risikonya. Tetapi syarat-syarat karantina mandiri itu sebenarnya di ketentuan sebelumnya ya SE nomor 26 itu kan yang diberikan untuk eselon 1 ke atas kayak gitu. Itu kan sangat ketat ya, sangat detail gitu dari sana syarat-syaratnya. Itu yang bisa dikembangkan dari situ pembahasannya. Kalau kita mau bicara seperti itu. Tetapi tentu saja dalam aturan yang baru ini pun
sebenarnya juga diatur dispensasi untuk orang-orang dengan keperluan darurat ya. Artinya dengan alasan kesehatan, alasan apa gitu kita juga harus lihat kasus per kasus. Tetapi mekanismenya diperketat harus dengan 3 lintas kementerian lembaga. Disetujui ada komite itu dari Kementerian Kesehatan, Satgas Penanganan COVID, sama Kemenko Marves. Jadi kalau 3 komitenya itu saling berdiskusi untuk menerima dispensasi pengajuan itu, dan itu sangat berat, sangat jarang diberikan juga, kecuali kondisinya sangat terpaksa dan benar-benar alasan kemanusiaan. Oke, baik. Ada opsi karantina bisa dilakukan 2 atau dilakukan terpusat, bisa juga dilakukan di rumah. Saya ingin ke Pak Saleh dulu karena Pak Saleh mengusulkan ide ini. Pak Saleh yakin bahwa masyarakat kita bisa disiplin begitu ketika diberikan dispensasi atau kelonggaran karantina seperti itu, Pak Saleh? Jadi begini, yang saya sampaikan ini sebenarnya jalan tengah. Jadi bukan juga tidak ada yang terpusat. Ini terpusat dan mandiri. Yeah. Terpusatnya ketika dia baru datang 3-4 hari itu memang tetap di hotel itu terpusat. Dan itu tetap diawasi ketat ya. Nah kemudian yang mandiri, tentu yang namanya mandiri itu adalah kesadaran individual. Nah itu perlu memang kedisiplinan tersendiri. Nah supaya disiplin tentu harus ada pengawasan. Kan kita juga ada satgas yang merata ini. Di seluruh kelurahan juga ada sekarang ini, bahkan di kecamatan juga ada. Nah setiap orang yang memang sudah berangkat ke luar negeri kan ada laporannya. Kalau memang online-nya tadi sudah jalan, ya kemudian kan pihak kelurahan, pihak kecamatan sudah tahu siapa saja di daerah dia yang pergi atau bepergian ke luar negeri. Nah itu yang perlu diawasi. Jika ada yang melanggar, nah, itu baru ditetapkan sanksi. Nah saya kira soal sanksi ini yang perlu untuk dirumuskan lagi. Apakah ditarik lagi bawa ke hotel, suruh dia bayar sendiri, atau mungkin ada sanksi yang lebih tegas daripada itu. Ini masalahnya kan di Indonesia ada banyak aturan. Tadi Mas Heri menyampaikan banyak sekali aturan, diganti ini ganti itu semua. Tapi kan persoalan ketika kita masuk soal sanksi ini selalu ada problem di situ gitu. Orang misalnya kalau dikurung ya kan di sana over capacity, kurungannya disuruh denda, banyak yang pergi nggak mau bayar atau nggak sanggup. Justru sekarang kita minta mengkombinasikan terpusat dan mandiri, justru untuk mengurangi cost, mengurangi biaya kan begitu. Nah ini kan jadi mesti memang nggak segampang itu. Justru kita tawarkan ide ini supaya dirumuskan oleh pemerintah bagaimana yang terbaik dan untuk semua pihak termasuk masyarakat dan juga para pejabat. Jadi pejabat itu hanya elemen kecil saja. Ini untuk masyarakat luas, untuk bagaimana supaya tidak merasa. Jadi usulan ini dikeluarkan atau ide ini disampaikan bukan untuk kelompok tertentu saja ya Pak, ini benar-benar bicara soal publik ya Pak? Semuanya, jadi semua anggota masyarakat. Jadi nanti jangan salah tafsir pula. Kemarin ada satu media yang menyebut ini untuk pejabat aja, salah. Jadi kalau untuk pejabat aja nggak perlu menurut saya. Malah kalau pejabat saya kira ya udah. Ada teknologi yang harus disiapkan oleh pemerintah. Apa yang ditetapkan oleh negara? Ada teknologi yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran karantina yang dilakukan, karena kita tahu pengawasan juga bisa saja bisa saja juga tidak atau ada kelonggaran, yang diawasi juga bisa saja melakukan pelonggaran gitu untuk melakukan pelanggaran. Ini yang harus diantisipasi. Saya terakhir ingin ke Pak Diki. Pak Diki, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan karantina, terkait dengan pengawasan, mitigasi terhadap varian COVID-19 khususnya varian Omicron ini di Indonesia? Ya, pertama bahwa karantina ini dan isolasi ya, ini salah intervensi yang sangat penting karena setengah dari upaya itu ada di situ dalam upaya memutus transmisi, baik yang di pintu masuk maupun di masyarakat. Nah, karena itu tadi Mbak Nilu menyinggung masalah potensi lolos di pintu masuk tuh dalam studi itu dari 100.000 pelancong 5 itu bisa lolos. Ini di negara yang ketat. Nah, kita nggak tahu untuk kita ya, kurang lebih ya mungkin katakanlah sama. Nah artinya tetap saja akan ada potensi masuk. Nah oleh karena itu karantina itu hanya salah satu upaya. Jadi di dalamnya itu yang harus juga dikuatkan, yaitu dalam deteksi dini. Ya tadi kemudian juga memastikan bahwa cakupan vaksin kita itu harus dikejar penuh paralel dengan booster. Dan selain itu ya masyarakat harus tahu juga bahwa bagi para pelancong ini sebaiknya kalau bisa ditunda dulu lah. Ini karena situasi global ini masih sangat serius. Dan di dalam negeri, masyarakat semua tanpa terkecuali ya perkuat 5M. Dan bicara misalnya sebagai contoh masker, ya
menggunakan masker yang terbaik. Oke, baik. Pak Saleh, ada yang ingin Anda sampaikan terakhir singkat saja? Ya, saya tentu mengapresiasi segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini di Indonesia. Tetapi kemudian saya menghimbau kepada masyarakat juga untuk ikut meningkatkan partisipasi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus ini. Karena tanpa ada partisipasi masyarakat, percayalah bahwa pemerintah tidak sanggup. Percayalah bahwa siapapun, bahkan otoritas kesehatan dunia sekalipun sampai hari ini mengatakan belum mampu untuk memutus mata rantai penyebaran ini. Karena itu sekali lagi tolong masyarakat ikut ambil bagian di dalam kerja kerja yang mulia ini. Oke, Pak Heri, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Pak Heri, audio Pak Heri belum terbuka ya, silakan. Jadi karantina ini hanyalah salah satu mekanisme screening yang ada saat ini, dan memang seperti dikatakan Pak Diki tadi sebagai salah satu intervensi yang paling mungkin dilakukan. Nah, apakah kemudian masyarakat berkontribusi untuk itu? Ya, caranya masyarakat untuk sementara menahan diri untuk tidak bepergian ke luar negeri sehingga tidak harus ke karantina. Jadi kita bisa fokus kepada saudara-saudara kita, pekerja migran Indonesia yang kembali, melindungi mereka, dan mereka bisa berkumpul kembali dengan keluarganya tanpa harus tertular COVID-19. Oke, baik. Apapun nanti keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan karantina, ujung tombak suksesnya pencegahan kasus COVID-19 di Indonesia adalah tetap masyarakat. Jadi penting kesadaran bersama ya dari kita semua untuk mengerti bahwa kasus COVID-19 ini masih ada, variannya bisa saja terus tumbuh, ada yang baru lagi, dan kita yang punya kuasa untuk kemudian ini tersebar lebih luas atau tidak. Terima kasih perbincangannya pagi hari ini Pak Heri Trianto selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Pak Diki Budiman selaku epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, dan juga anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN Pak Saleh Daud. Terima kasih, sehat selalu Bapak-bapak.